Ya, selamat siang. Balik lagi di acara One on One. Kali ini bersama saya Tendon dari Jak TV. Hari ini kita ngobrol sama seorang aktor muda. Dia juga seorang gadget freak dan digital freak. Juga seorang entrepreneur. Dan yang pastinya dia salah satu sahabat saya dari zaman SMA. Dia bernama Denis Adiswara aka Mamet. Kalau teman-teman mungkin lebih tahu dengan Mamet, nah nanti kita sedikit ngobrol-ngobrol sama Mamet, sama Denis Adiswara. Oh, by the way, hari ini spesial banget. Kita akan bagiin pulsa elektronik sebesar 25.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing dapat 25.000 berupa saldo elektronik. Buat teman-teman nanti akan kita kasih untuk yang memberikan pertanyaan atau komentar yang paling oke. Nanti kita pilih. By the way, kita masih menunggu Denis. Halo. Iya. Itu dia si Mamet. Apa kabar Jak TV? How are you? Apa kabar? Denis baik semua, alhamdulillah. Gimana di rumah? Masih di rumah? Masih di rumah saja kok. Betah kita di rumah, malah makin produktif. Oh, cool. Wah. Hai. Hai, Tin. Lagi pakai masker. Oh iya dong. Mungkin Denis berbahaya kali ya? Iya. Kebodohan saya menular soalnya kebodohan saya. Wah, gila. Oke, gimana? Udah rindu dengan naik MRT? Nah, naik MRT-nya sih rindu banget, parah. Cuma kalau untuk urusan kerja, mungkin akan lebih banyak di rumah kayak gini ya. Karena nih kayak gini, teman-teman, gara-gara work from home, akhirnya kita bikin usaha gitu loh sama istri gitu. Kita bikin puding. Dan alhamdulillah sih, selama menjelang lebaran ini, ada aja pesanan. Dan kayaknya bakal kita seriusin setelah lebaran. Oke, good. Itu good thing. Oh, keren. Boleh lah dikirim-kirim nanti. Boleh. Boleh. Iya. Oke, balik ke kemarin gue lihat konten Denis yang mengenai for now normal ya. Iya, for now normal. Itu keren banget kontennya buat teman-teman Jak yang mau tahu apaan sih for now normal, bisa ke page-nya Denis, cek di situ apaan itu, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang waktu itu Denis share sedikit bisa terpecahkan. Ya, ini sekarang posisinya sedikit kabur dari anak nih. Nyempil di taman, men. Gue nggak punya workspace soalnya. Jadi harus sedikit kucing-kucingan sama anak. Well, anyway, Dennis mungkin kalau nggak kasih sedikit share dan soal pernah normal highlightnya aja yang kemarin. Betul. Aku sebenarnya udah punya highlightnya. Aku udah bikin slide-nya bahkan khusus untuk kita ngobrol di sini. Iya, oke. Oke, aku kasih tahu hari ini kita live bareng Denis. Denis itu apa ya? Itu apa sih dia sebenarnya? Karena jujur aja buat teman-teman yang Iya. Ya kemarin tuh mungkin yang bikin kaget si Tendon atau adalah ya kenapa? Kenal dengan saya sendiri itu kita
Ya, oke. Terus putus deh. Masa sih, Kemarin Dennis ngangkat. Iya, men. ya. Oke, kemarin ngangkat salah satu postingannya for now normal. Itu bagus banget buat teman-teman yang bekerja dari rumah gitu. Nah, sekarang untuk teman-teman Jak TV yang mungkin belum tahu normal, itu for now normal yang bilang itu. Oke. Siap. Ya, pertama-tama aku juga pengen memperkenalkan diriku dulu. Eh, Namaku Dennis Adi Suara. Ya, mulai kan kayak ini. Weh, bisa weh, keluar. Oke. Eh, aku ngomong bahwa kemarin itu kita nggak apa ya, formal ini ya, tangan. Nah, supaya gampang dan mungkin kita bisa agak menerimanya, saya nyebutnya ini adalah bukan new normal tapi for now normal, alias untuk sekarang, normal yang untuk sekarang, gitu loh. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena saya ada beberapa harapan. Yang satu adalah harapan mudah-mudahan nanti akan ada titik di mana kita bisa normal seperti sedia kala, yang mana itu sama-sama. Dan kedua, karena kita tidak tahu epidemi ini sifatnya seperti apa, coronavirus ini seperti apa, dan situasinya terus berubah-ubah, maka kita harus sering-sering beradaptasi juga terhadap situasi yang ada, gitu loh. Kalau kata motivator dulu kan selalu bilang kan, keluarlah dari zona nyaman, gitu, tantanglah diri Anda. Ya, kemakan tuh makan motivator tuh sama situasi sekarang. Wake up call gitu loh, gitu. Wah, kurang ajar, sebel nih motivator ngomong kayak gitu, tapi sekarang satu dunia jadi kejadian gitu loh. Nah, sebagai gambaran, saya ini adalah aktor. Saya harus kerja di lapangan. Di saat yang sama juga saya punya kantor. Saya pun juga harus datang ke kantor untuk kerja. Begitu pandemi ini terjadi, dua sumber. Jadi, posisi saya sekarang adalah, waduh, mungkin sama kayak semua teman-teman yang ada di sini. Waduh, ini ya, pemasukan kok berkurang ya, gitu loh. Waduh, kok pengeluaran tetap ada, tapi saya nggak bisa nabung ya, gitu loh. Nah, mau nggak mau, demi for now normal ini, yang tadinya saya dan istri saya itu yang kerja fokusnya itu di sayanya sendiri, dan istri saya jadi manajer buat saya juga. Akhirnya mau nggak mau kami masing-masing harus punya dua topi, dua kepala, alias rumah yang tadinya cerobong asapnya ada dua, satu orang tuh mengerjakan satu pekerjaan, ya, suami kerjain apa, istri ngerjain apa. Sekarang mau nggak mau ada 4 cerobong asap. Kenapa harus ada 4 cerobong asap? Karena kami takut sakit dan nggak punya uang. Dan yang kedua, takut mati dalam kondisi lapar nggak punya uang. Itu adalah dua ketakutan terbesar umat manusia saat ini, kalau saya pikir. Takut takut, ya istilahnya takut mati kelaparan sama takut mati kesakitan, gitu loh. Makanya selama 2 bulan kami di rumah saja ini, bulan pertama itu masih seneng-seneng, Don. Tapi Don, lo ngerasain nggak, Don? Bulan pertama pada saat kita PSBB work from home, yang ada kita cuma nonton drakor doang, kita cuma nonton main game doang, dan segala macam. Serius. Itu kejadian juga di saya. Di lo juga nggak? Iya.
Nah, Nek, selama sebulan full itu aku main game doang, aku baca komik doang, aku apa namanya, nemenin istri nonton drakor dan segala macam. And then kita realize Oke. gitu loh, Iya. Oke. kondisi Oke. ini akan terus berlangsung gitu loh. Pada saat kita cuma nonton drakor, nonton apa, main game dan segala macam, itu mindset kita adalah tenang. Semua ini segera berlalu. Mei pasti kita bisa ke kantor lagi. Mei pasti kita beraktivitas. Tapi begitu PSBB diperpanjang 2 minggu per 2 minggu, call buat kita gitu loh, buat kami berdua. Waduh, nggak bisa gini terus dong. Udah, yuk kita selesaikan perdrakorannya sama main gamenya. Kita harus bikin sesuatu nih gitu loh. Dan akhirnya kita mikir bahwa cara yang paling efektif. Oke. Sip. Ya udah diulang nih. Jadi lu mau presentasi apa nih? Karena tadi kan lu Ya. nggak bisa berlama-lama dengan perpanjangan PSBB ini. Apa sih yang Ya. lu kerjain? Ya. Chillin ya. Sebentar. Aduh, maaf ya teman-teman. Kenapa kapan itu? Malu gua. Oke. Jadi pada saat di kondisi seperti ini, for normal, saya kerja di rumah, handle 2 pekerjaan, sementara istri saya bikin bisnis kuliner gitu. Nah, kenapa harus 2 pekerjaan? Sip. Masuk, Don. Masuk. Don. Oke, sip. Yes. Jadi memang 2 orang harus mengerjakan 2 hal sih sebenarnya. Kayak istri gua itu mengerjakan 2 hal, tetap memanage pekerjaan gua, sama satu lagi bikin bisnis kuliner. Sementara saya handle 2 kerjaan juga, kerjaan kantor sama satu lagi kerjaan adalah content creation baru lah gitu. Yang cuma bisa saya lakukan sendiri gitu. Yang salah satunya itu harus jadi passive income. Alias pada saat kita tidur dia tetap generate money. Gitu loh. Nah, kenapa bisa 4? Aku sih mikirnya gini aja. Aku mikirnya praktisnya aja. Aku tahu ngerjain 4 tuh pasti capek untuk berdua. Tetapi paling tidak dari sebulan 2 bulan pertama kita tahu mana yang nggak efektif. Sehingga kita bisa evaluasi lalu planning. Oke deh. Dari 4 pekerjaan ini, 1 ini kayaknya nggak efektif. Kita harus ganti. Kita fokus di 3 aja gitu loh. Kita nggak akan serta-merta terus-terusan ngerjain 4-4-nya. 4-4 ini hanya kita lakukan fungsinya supaya kita tahu mana yang paling efektif, mana yang paling bisa dilakukan, dan mana yang paling banyak punya respon dari market. Karena lagi-lagi yang namanya usaha, memulai usaha, kita kan pasti mulainya dari asumsi dulu, Don. Kita pasti mulainya dari asumsi dulu, market maunya kayak gimana, baru kita jalanin gitu. Tapi pastinya di kenyataannya biasanya ada aja. Mau kita harus memperbesar peluang mencari mana nih sukses, rumus yang sukses gitu loh, jualannya sukses yang mana. Makanya kita akhirnya ada pilih 4. Gue ngerjain 2, ini gue ngerjain 2 gitu. Nah terus untuk pengelolaan keuangan, aduh potong lagi tulisannya, nanti gue akan coba ke kamar mandi lagi sih, sebel gue. Ini gimana sih mencetnya? Gaptek gue. Oh gini. Halo. Oke, ini gue jelasin bisa. Oke. Bisa kayaknya. Oke, jelasin aja deh. Oke. Dari 100%. Ya, dari 100% pendapat dana cadangan. Itu penting. Ini agak berbeda dari biasanya soalnya. Kalau dulu gua dana cadangan tuh paling cuma 10%, 15%. Sisanya buat investasi. Tapi kalau
kalau sekarang Oh. 25% dana cadangan. Ini momen-momen kayak gini, situasi kayak gini nih lebih membutuhkan dana cadangan daripada gue mesti investasi. Oke. Nah, 20%-nya lari ke investasi baru. Gitu. Investasinya apa bentuknya? Macam-macam, bisa reksadana, lo bisa saham, dan bahkan teman-teman gue tuh pada mulai saham tuh momentumnya sekarang karena memang paling pas sih kalau menurut gue. Gitu. 30% pengeluaran bulanan, ya kan? 25% seneng-seneng. Itu aja sih. Oh, masih tetap ada seneng-seneng ya? Harus seneng-seneng, Don. Kenapa? Don, kalau gua nggak stres, ya kalau gua happy, imun gua itu bagus. Gua nggak gampang sakit, istri gua nggak gampang sakit. Kalaupun sekitar gua lagi ada yang sakit, gua nggak gampang ketularan. Gua butuh imun itu, Don. Dan buat gua, spending 25% per bulan untuk mood gua akan tetap happy dan tenang, itu perlu gitu loh. Ya sebenarnya 25% tuh aja, misalkan speed internet cepat itu bikin gue happy. Bikin gue bisa nonton streaming dengan lancar, gue bisa baca komik digital dengan bebas gitu. Dan itu adalah pilihan hiburan yang memang gue pilih karena gue nggak keluar-keluar gitu loh. Kenapa Iya tadi? sih. Sebenarnya kalau gue kalau sekarang kan apalagi terkait sama dekat-dekat Lebaran, apalagi kalau lu sebagai entrepreneur atau sebagai pemilik usaha, lu kan harus. Nah itu Iya. gimana? So far THR aman. So far THR aman untuk tahun ini. Tapi tahun depan ya harus kita cari lagi, Don. Kebetulan memang kantor kami itu tidak tidak sering ada yang namanya rekrutmen gitu loh, karena kita memangnya lean bisnis gitu loh. Kita pengen benar-benar timnya ramping, seramping-rampingnya. Karena jarak jauh aja yang mesti dilakukan di kantor itu kelihatan di situ. Nyata. Kalau di studio animasi banyak juga kok kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Serius. Ya, jadi buat produksi itu aja sih. Oke, berarti sebenarnya istilah work from home sebenarnya nggak terlalu asing. Memang bisa bekerja dari mana aja sebenarnya ya. Ternyata sebenarnya gini, bukan asing tapi adaptasi 100%-nya itu tidak tidak terlalu ini aja sih, Don. Tidak terlalu berdarah-darah itu aja sih. Tidak perlu effort yang lebih. Karena kita dapat klien dari Singapura gitu loh. Sekarang tinggal yang kita lakukan adalah gimana anak-anak kantornya ditaruh di rumah masing-masing gitu. Ada juga tinggal di kantor sekarang 3 orang. Cuma ketiganya itu pun kita stay karena daripada mereka ngekos di luar gitu loh, dan karena mereka keluarganya. Jadi dari tapi pun di kantor pun juga jam kerja gitu loh, ada jam kerja dan jam main game. Tetap penting. Ya, harus seneng-seneng ya. Penting, harus seneng-seneng. Oke. Terus pertanyaannya, nah dari semua itu kan dengan kondisi PSBB sekarang, dengan kondisi work from home sekarang, sosial life kita kan sedikit terganggu nih. Kita biasanya di mana aja pasti ketemu orang,
sebentar ke kantor, ketemu klien, sekadar menuju ketemu klien di mall, ketemu orang lagi, ngobrol lagi. Itu kan sekarang kayaknya udah nggak ada tuh deh. Iya, nggak ada memang. Mensiasati itu gimana? Karena gue yakin banyak teman-teman di sini yang uh, the same gitu. Jadi banget nih kayak ya kayak atau apa gitu, ngobrol diskusi, tapi nggak bisa even untuk pergi naik apa kayak Grab atau Gokar. Karena kemana-mana kan selain MRT gue juga pakai itu gitu. Jadi kayak Iya. waduh nggak bisa bersama keluarga lagi. Jadi ya banyak peraturan-peraturan persennya dari kapasitas mobil. Repot men. Iya. Iya memang itu berkurang sih memang. Yeah. Cuma kalau saya kebetulan gini sih, ini nggak tahu ya, ini masuk di tempat-tempat lain atau berlaku juga di pekerjaan teman-teman lain atau enggak ya. Cuma gini, ingat nggak? Tadi ada 25% budget bulanan saya buat senang-senang. Oke. Budget senang-senang itu tidak hanya saya habiskan untuk pribadi saya saja, tapi juga ke istri saya. Nggak cuma kami berdua, tapi juga untuk misalkan nih ya, budget senang-senang tuh nraktir teman makan, traktir teman minum. Kita masih bisa kok traktir mereka makan. Misalkan kita pesan makanan pakai ojek online, dikirim ke rumah mereka, terus habis itu kita kayak makan bareng di depan Zoom atau depan Instagram Live. Itu bisa, Don. Itu yang bisa kita lakukan gitu loh, salah satunya. Terus kedua, kalau mau jalan-jalan bareng-bareng, Don. Karena saya pengen ngasih tahu aja ke teman-teman, saya masih bisa online. Serius, itu adalah pengganti luar biasa. Saya senang banget ketika Grand Theft Auto Online itu digratiskan selama seminggu, dan ini adalah hari terakhir. Ya, ini adalah hari terakhir digratiskan Grand Theft Auto. Begitu saya download, banyak teman-teman saya download, terus iseng, yuk kita main bareng yuk. Pertamanya itu pengennya nyelesain misi bareng-bareng, tapi yang ada kita cuma lama ngapain? Lama naik mobilnya terus keliling-keliling kota aja. Nggak bunuhin orang, nggak nabrak-nabrakin orang sampai mati. Enggak, cuma jalan-jalan sambil dengerin radio bareng. Oke. Itu udah cukup membuat saya nggak perlu ke nggak perlu ke mall Ciledug lagi gitu loh, kayak kemarin orang-orang. Terserah. Tapi ya itu yang saya rasain gitu loh. Dan ini masih mending, Don, gitu loh. Hal-hal seperti ini masih bisa di cover sama game gitu loh. Cuma ya memang idealnya adalah kita kumpul bareng, ketemuan bareng, apalagi ketemu sama orang tua tuh, Don. Bisa pelukan sama orang tua tuh mahal banget sekarang harganya. Asli. Ya. Itu masih belum ada gantinya. Lu walaupun cuma istilahnya 1-2 langkah doang dan masih nggak bisa pelukan sama mereka. Gitu. Gue ketemu, gue jalan, terus itu gue ke rumah mereka gitu. Itu pun juga gue masih ambil jarak. Gue belum ketemu mereka, belum pelukan sama mereka. Bahkan mereka kemarin ulang tahun perkawinan, gue nggak meluk mereka. Tapi ya gimana? Gue pengen mereka hidup lebih lama aja dan sehat. Apalagi bentar lagi lebaran ya. Apalagi sebulan lagi lebaran gitu loh. Biasanya di rumah kami itu ada open house, tapi kali ini nggak ada. Tapi gini, Don, gue ngeliat di lebaran kali ini kan juga banyak banget tuh yang mudik. Ya. Yang mudik walaupun sudah ada larangan PSBB dan segala macam.
Awalnya gue juga gemas gitu kan ngeliatnya. Tapi setelah gue pikir-pikir, ya udahlah ya. Gue akhirnya mengerti kenapa mereka harus pulang kampung. Gitu loh. Gue akhirnya mengerti kenapa mereka harus pulang kampung. Karena menurut survei yang dilakukan oleh kemarin itu ada salah satu media bilang bahwa 11,8% motivasi orang-orang begitu diadakan survei ya dari 100%, 11,8%-nya itu memang mereka pengennya pulang kampung walaupun ada PSBB. Dan 11,8% ini juga ngomong bahwa di kota besar seperti Jakarta mereka sudah tidak ada pemasukan lagi. Iya. Ya kasihan sih Don, gitu loh. Dan gue berharap juga begitu nanti mereka sudah capek-capek keluar dari Jakarta, nggak apa-apa loh, stay agak lama di kampungnya mereka. Kalau perlu malah buka usaha di kampung. Dan jangan cepat-cepat balik sini lagi, karena kita nggak tahu kapan Jakarta ini menjadi lebih ramah bagi manusia-manusia lagi gitu loh. Iya. Apalagi sama mereka yang memang pekerjaannya agak susah. Dan menurut gua kondisinya pada saat mereka nanti mau balik lagi, Don, akan berbeda loh, Don. Iya. Itu yang sekarang sebenarnya lagi rame buat beberapa teman gue sih ya, teman gue yang related sama asisten rumah tangga ya, yang pulang. Wah, itu ribet banget ngasih tauin. Jadi kalau tadi kan yang kayak yang lu bilang untuk beberapa orang yang kerja lepasan di Jakarta memang sudah tidak ada pemasukan, mereka harus bayar, memutuskan pulang, itu masuk akal. Tapi kan untuk beberapa ART yang sebenarnya lu sudah sangat terjamin bekerja sama satu orang, itu tidak masuk akal. Ada beberapa kasus teman-teman gua yang akhirnya ya udah, ya mereka mau nggak mau harus mengeluarkan extra budget itu dalam arti antisipasi nanti setelah mereka kembali. Jadi ya mau nggak mau harus menyiapkan tempat khusus, melakukan sebenarnya aku punya alternatif lain. Oke. Daripada budgetnya buat bikin tempat baru lagi, swab test dan segala macam, kenapa tidak diinvestasikan kepada mesin-mesin otomatisasi? Contoh, daripada ngeluarin budget lebih ke depannya buat biaya kesehatan dan segala macam buat ART, kenapa nggak kita invest buat mesin-mesin yang bisa mengotomatisasi pekerjaan kita? Misalkan dishwasher, misalkan robot penyapu, atau mungkin nanti kalau misalkan robot penyapu udah ada, kita bisa ngepel tipis-tipis. Terus misalkan ya kan kita bisa outsource ke laundry di luar, atau mungkin kita bisa outsource ke orang jasa bersih-bersih yang datang seminggu sekali. Dan menurut saya trennya itu kedepannya akan begitu. Kita akan lebih murah dan lebih efisien untuk invest di hal-hal yang mengotomatisasi pekerjaan, anti dengan kebijakan pekerja tenaga kerja keras gitu loh. Nggak juga. Mereka tetap akan dibutuhkan, tapi di pabrik-pabrik di luar Jakarta. Jakarta, Tangerang, Bekasi akan menjadi kota yang sangat-sangat fokus terhadap otomatisasi. Karena kalau kita lihat dari helikopter view ya, negara ini butuh diperkuat sektor industrinya dengan otomatisasi. Negara ini butuh otomatisasi, kita bisa lebih efisien, bisa lebih hemat uang, dan di situ ekonominya akan maju. Menurut gue sih gitu. Makanya siapapun nanti yang mau masuk ke Jakarta, yang mau masuk ke Tangerang, mau masuk ke Bekasi, dia nggak bisa cuma modal otot doang, tapi dia juga harus bisa modal kerja menggunakan komputer.
Jadi nggak bisa lagi tuh mereka tiba-tiba datang, Pak, saya mau cari kerjaan, mau kerja apa kamu? Apa aja dah. Nah itu bahaya. Kalau sampai dia sedang menggali kuburannya dia sendiri sebenarnya. Karena apa? Dengan dia ngomong apa aja deh, saya bisa. Itu artinya dia siap digantikan dengan opsi lain yang siapa tahu lebih murah. So, ya, kalau misalkan itu sih mereka pulang-pulang aja nggak apa-apa, tapi tolong di daerah mereka masing-masing mereka bikin usaha gitu sih. Kalau menurut gua gitu. Kalau perlu malah kita bantu dari jauh gitu loh. Kita mungkin jadi reseller mereka atau mereka yang jadi reseller ya kita gitu. Itu akan lebih baik gitu. Ya. Cukup menarik sih ya untuk pembahasan ini nih. Iya, next time mungkin gua akan bikin ini sih apa namanya? Itu lagi gua coba tulis sama telaah. Gua lagi pengen mencari tahu Indonesia 1 tahun lagi gimana, 5 tahun lagi gimana, 10 tahun lagi itu kayak gimana. Karena di Indonesia ini entah kenapa nggak ada posisi yang namanya futurist. Jadi nggak ada orang kan sebagai futuris. Gitu loh. Padahal di Inggris, di Amerika, yang namanya pekerjaan futuris itu harus selalu ada. Kerjaannya dia adalah mempelajari masa lalu, setelah itu mempelajari teknologi yang berkembang saat ini, dan membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga para pengambil kebijakan atau para politikus bisa ngelihat, bisa paling nggak punya kisi-kisi gitu loh. Di depan ini bakal ada apa nih gitu masalahnya. Tapi kalau masalah ini sih sebenarnya di luar prediksi sih kalau menurut saya ya. Paling gampang dan paling terkenal prediksinya adalah Bill Gates. Mau bukti lagi. Kemarin pada saat kita serius, Bill Gates sudah ngomong kayak gitu. Gue bukan ngomongin tentang ini ya konspirasi teori dan segala macam ya. Gue ngomongin dia sebagai kapasitasnya sebagai saintis yang lagi ngomong di TED Talk. Kalau saintis udah ngomong, tolong diambil catatan dan dipertimbangkan. Ngomongin kapasitas Bill Gates sebagai konspirasi teori, enggak. Gue bukan orang-orang kayak gitu yang malas mikir. Gue malas urusan sama mereka. Enggak. Gue logik aja. Ambil Bill Gates gitu loh. Itu komputernya lebih sering kena virus kok gitu loh. Gimana dia bisa ngurusin virus dan antivirus corona? Udahlah. Oke. Ya udah jadi kedepannya lu akan membuat konten personal sendiri mengenai apa nih? Soalnya kemarin jadi jujur sekarang suka tuh yang konten kemarin. Jadi kalau misalkan sekarang ini, gue akan gedein bisnisnya istri gue. Gue akan bantu dia di situ. Di dapur Vina ini. Dia jualan puding, ayo, nggak apa-apa. Tapi harus ada strategi bisnisnya. Harus ada, mindset startupnya. Karena kebetulan memang 5 tahun terakhir, gue berkecimpung di sana. Pada saat gue bikin konten pun, gue akan bikin konten yang market based. Artinya apa? Nggak ada lagi tuh yang namanya idealis kayak oh ini adalah konten, gue akan bikin konten yang paling bagus, semua orang pasti suka. Enggak. Yang gue lakukan adalah gue akan riset orang-orang tuh lagi ada masalah apa, orang-orang tuh lagi butuh solusi apa, dan itu akan gue bikin jadi konten. Gue akan berkreatif, gila-gilaan kreatif, tapi dalam batasan itu, dalam batasan demand-nya orang-orang. Gitu loh. Risetnya dari mana? Banyak. Simpelnya gini, di mana ada market, di situ saya harus datang. Simpelnya gitu loh. Terus untuk kerjaan kantor ke depannya sudah ada plan CDE, FGA, JKLM, NOPQ? Kalau kerjaan kantor, untungnya saya juga dikelilingi sama teman-teman dan partner yang handal. Jadi dia yang lebih banyak menakodai lah gitu loh. Dan untungnya ini kemarin ada satu proyek baru bekerja sama dengan salah satu restoran.
dan udah jalan gitu. Cuma ya memang kita nggak bisa berhenti di situ aja. Kita juga melihat bahwa teman-teman ini begitu ada yang namanya PSBB, mereka cuma ada di rumah dan mereka sekarang sudah terbiasa untuk nonton konten-konten lewat HP lebih banyak, dan itu yang bakal saya push di situ. Intinya adalah di mana ada market banyak, di situ akan saya nyebur. Oke. Nah, itu. Mana nih? Ya, kita nih. kan mau bagiin saldo tuh. Saldo elektronik ya. Coba. Oke. Ini ada yang nanya nih. Reza, untuk cash reserve bentuknya cash atau gimana? Oke, untuk cash reserve bentuknya adalah saya tabung aja ke bank. Kan bank sekarang online. Jadi kalau misalnya saya butuh, ya saya tinggal ke ATM tarik. Cash reserve-nya begitu sih. Karena cash reserve kenapa saya taruh di bank? Biar gimana pun bank juga dalam waktu setahun pasti ngasih bunga walaupun kecil di tabungan biasanya mereka. Daripada kalau misalkan saya cuma taruh di brankas doang. Kalau kamu mau taruh di brankas, mendingan kamu beli emas. Gampang lah. Tapi kalau pergerakan valuasinya sih nggak gede sih, Mas. Siapa lagi nih? Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kayaknya di tempat gue nggak banyak pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa. Belum. Mungkin kita terlalu serius tapi mungkin. Kita udah dapat si Reza sih. Cuma nggak apa-apa sih. Ya seri-seri santai lah. Seri topiknya orangnya kan santai-santai. Ini paling bosan dari Instagram langsung gini nih. Oh, bisa efek-efek ya? Iya. Nisa, halo Matt. Halo juga. Ya. Buat chit-chat kita hari ini, thank you banget. Iya. Sudah meluangkan waktunya. Senang mempunyai. Iya, maaf agak mencong-mencong dikit tadi. Apa-apa. Kita kan ngobrol-ngobrol santai. Semoga kedepannya bisa bantu sharing-sharing lagi buat yang penting-penting. Tapi bener, buat teman-teman Jak, mampir ke page Dennis. Di situ banyak banget konten yang ternyata penting juga, walaupun orangnya kelihatan tidak serius, ternyata banyak konten-konten Indonesia yang benar-benar kepake. Ya gara-gara lu gue akhirnya bikin kayak presentasi itu juga. Ya wes, jadi sekarang Ina bikin puding, lo bikin menjadi content creator mandiri. Terus ya apa? Malah. Ya, jadi selain Instagram apa lagi? Orang teman-teman dari Jak yang main-main ke. Oh ya, follow Kratun Channel, follow ini juga nih Dapur Vina kalau mau lihat puding-puding buatan saya dan istri. Okay. Boleh. Apa? Dennis jualan puding? Ya iyalah. Kok maunya jualan puding? Wey, lagi pandemi, masa gue nggak nyoba? Gitu loh. Okay. Dan buat kalian yang takut investasi, please deh. Pilihan hidup kalian tuh sebenarnya ada dua. Oke? Ya, mengenai kekalahan dalam investasi itu sebenarnya pilihannya ada dua. Antara lu berpotensi kalah karena lu ikutan, atau kedua, lu mutlak kalah karena lu nggak ikutan. Itu aja sih. Prinsip investasi gue tuh itu tuh. Berarti mesti ada obrolan lebih lanjut mengenai investasi ya? Kayak lu makin canggih di semua bidang gitu. Enggak, lagi belajar, gila.
Gue lagi belajar Oh, oke gila. oke. Gue Oh, lagi belajar gila. Gua. bagus bagus bagus. Siapa tahu lo di sini punya invest tanah besar banget ya di daerah. Amin. Ya wes, thank you Ya, banget waktunya Den. ya, sama-sama. Thank you Terima ya. kasih udah mau sharing. Sampai ketemu lagi. Ya, dadah. Jangan lupa Oke. dipilih.